Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Ihwafillah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-257, yaitu mauqif ahli sunnah wal jamaah nahwa ashabi Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, di antara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka salamah qulubuhum minal gil wal hiqd wal bughd wasalamatu alsinatihim minat ta'an wal la'an wassab li ashabi Rasulillah. Di antara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka hatinya selamat dan juga hatinya bersih dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hati tersebut sakit. Ya, dari apa? Dari gil, dari hasad, iri, dengki, benci, melaknat, mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Hati mereka, lisan-lisan mereka bersih, terhadap celaan-celaan atau iri atau dengki terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mereka mencintai para sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memiliki keutamaan dalam sabaqahum wa ikhtisasuhum, karena mereka lebih dahulu masuk Islam, dan juga mereka diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keutamaan yang sangat banyak yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka telah mengemban syariah, meluaskan agama Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan mereka telah berjihad dengan sebenar-benar jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cinta kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti manhaj, cara beragama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka transaksi, jual beli dan seterusnya, berhubungan dengan manusia. Begitu juga dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah kepada hewan, tumbuhan, bahkan dalam peperangan sekalipun, mereka telah diajarkan oleh Nabi SAW langsung. Kita akan baca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala, yang disebutkan di dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama wasafahumullahu bihi fi qaulihi ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Wa ta'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dalam akidah wasitiyah, di antara usul itu pokok-pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu tidak mencela, tidak iri, tidak dengki terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, ba'da al-muhajirin wal ansor, setelah para muhajirin dan ansor, mereka adalah tabi'in, mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari kiamat, dan juga keumuman kaum muslimin. Mereka yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Yang dimaksud dengan saudara-saudara kita dalam keimanan di sini adalah ukhuwah fid din, saudara dalam agama. Mereka yastaghfiruna li anfusihim wa liman taqaddamahum minal muhajirin wal ansar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah akidah wasitiyah. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, al-muradu bil ukhuwah huna ukhuwatud din, fahum yastaghfiruna li anfusihim wa liman taqaddamahum minal muhajirin wal ansar. Jadi maksud dengan saudara di sini, persaudaraan di sini adalah persaudaraan dalam Islam, dalam agama. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri-diri mereka dan untuk saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan, yaitu al-muhajirin, para sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansor. Kemudian mereka juga berdoa, wala taj'al fi qulubina gillan. Ya Allah, janganlah jadikan di dalam hati kami gil, yaitu rasa benci, hasad terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, terhadap orang-orang yang telah mendahului kita dalam masalah keimanan. Lillazina amanu, li ahlil iman, wa yadkhul fi dzalika sahabah dukhulan awaliyan likaunihim asyraful mu'minin wa likaunis siyaqi fihim. Dan untuk jangan jadikan di dalam hati kami terdapat gil, yaitu gish, bughdun, hasadan, ya, iri dengki terhadap orang-orang yang beriman, terhadap ahlul iman, terhadap orang-orang yang beriman. Masuk ke dalamnya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam daerah keimanan, beriman kepada Nabi SAW. Ketika di fase Makkah, ya, para sahabat beriman, di mana orang-orang membenci Nabi SAW, mendustakan Nabi SAW, di mana orang-orang kafir Quraisy mereka mencela, istihza, meremehkan, mencaci, mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang mulia karena keimanan mereka, ya. Dan siyakul kalam di dalam ayat ini juga tertuju kepada para sahabat. Ya, konteks kalimat di dalam ayat ini juga tertuju kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkau maha rauf dan maha rahim. Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir mengatakan, faman lam yastaghfir lis sahabati 'alal umum wa yatlub ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amarallahu bihi fi hadhil ayah. Siapa saja yang belum meminta ampun untuk para sahabat secara umum dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, maka telah menyelisihi apa yang Allah telah perintahkan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini. Karena ayat ini memerintahkan kepada kita untuk, ya,
memintakan ampun untuk saudara kita dalam keimanan, dan di dalamnya juga termasuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Syahid di dalam ayat ini, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, anna fiha fadlus sahabah lisabqihim bil iman wa fadli ahli sunnah allazina yatawallawnahum wa zammal ladzina yu'adunahum. Yang pertama, keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah mendahului kita dalam masalah keimanan, dan tentu saja ini keutamaan ahlus sunnah wal jamaah yang mereka senantiasa berwala kepada para sahabat, loyalitas kepada para sahabat, dan mencela orang-orang yang memusuhi para sahabat. Orang-orang yang memusuhi para sahabat diantaranya adalah Rafidhah, Syiah, dan begitu juga Khawarij, yang mereka mencela para sahabat dan membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat tersebut, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Walaupun mereka punya kekurangan, ya manusiawi, namanya manusia, pernah melakukan kesalahan. Tetapi jangan sampai kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat dijadikan dasar ta'an untuk mencela mereka. Nggak boleh. Tidak boleh. Pelajaran yang kedua juga, syahid di dalam ayat ini kita bisa ambil faidah bahwasanya fiha, kata Syekh Shalih, masyru'iyatu al-istighfar lis-sahibati wat-taradi anhum. Disyariatkan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat, dan juga meminta kepada Allah agar Allah meridhoi mereka, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Makanya kita sebutkan kalau ada penyebutan nama sahabat, kita sebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil syahid dari ayat ini adalah salamatu qulubi ahli sunnah wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu selamatnya hati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang hatinya selamat, yang hatinya bersih, tidak mencaci, tidak memaki, tidak hasad, tidak benci kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, siapapun dia. Ya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, sahabat itu siapa, Ustadz? Yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Apakah Abu Jahal juga termasuk sahabat? Abu Lahab? Atau seperti apa? Ya. Sahabat itu, kata para ulama, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Bertemu, ya, man laqiya, bertemu. Kalau sekedar hidup sezaman, tidak bertemu dengan Nabi SAW dan beriman, maka sebagian ulama mengatakan itu bukan kategori sahabat, tapi kategorinya tabi'in. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Beliau hidup sezaman dengan Nabi, tapi ternyata ketika Uwais Al-Qarni datang dari Yaman menuju Madinah untuk bertemu Nabi, ternyata Nabi sedang safar. Akhirnya Uwais pulang lagi ke Yaman karena meninggalkan ibunya yang sedang sendirian. Ya, makanya Uwais Al-Qarni dikategorikan sebagai tabi'in. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah sahabat, tapi sahabat mukhadram. Hidup sezaman, beriman, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak beriman kepada Nabi SAW bukan dikategorikan sahabat. Bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi nggak beriman dengan Nabi SAW dan mati dalam keadaan kufur, maka bukan kategori sahabat. Contohnya siapa? Banyak. Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan Abu Lahab kerabatnya Nabi, paman Nabi SAW. Iya, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abu Lahab itu bukan sahabat Nabi. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi. Makanya para ulama menjelaskan paman-paman Nabi itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, ada yang beriman kepada Nabi SAW dan menolong Nabi SAW.
ada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga ada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan para ulama mengatakan bahwasanya Hamzah itu lebih utama daripada Abbas. Kenapa? Beliau adalah penghulunya para syahid. Iya. Iya, apa namanya? Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib adalah penghulunya para syuhada, syuhada yang tewas di perang Uhud ya, di perang Uhud. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua paman Nabi adalah yang tidak beriman kepada Nabi tapi menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan jiwa raganya. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Beliau menolong Nabi SAW dengan jiwa dan raga, tapi tidak beriman kepada Nabi SAW. Maka bukan dikategorikan sahabat. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Abu Thalib, iya, tempatnya di dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena meninggal tidak mengucapkan syahadat. Makanya Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah agar diberikan azab yang ringan untuk Abu Thalib. Dan Allah mengabulkan. Dia dipakaikan sendal dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Iya. Otaknya mendidih. Maka Abu Thalib bukan dikategorikan sahabat. Yang ketiga, jenis yang ketiga paman Nabi tidak beriman, apalagi menolong Nabi SAW. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab bukan dikategorikan sahabat, walaupun kerabat Nabi, walaupun paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sahabat itu artinya yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Kalau misalnya dia meninggal bertemu dengan Nabi, beriman, kemudian ternyata murtad. Ya, contohnya pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, banyak sekali yang murtad. Dan Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Kalau mereka pernah bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, kemudian murtad dan mati dalam keadaan kufur, maka bukan dikategorikan sahabat. Ya, di dalam ayat ini juga yang keempat faidah yang bisa kita ambil adalah tahrimu sabbihim wa bughdihim. Haramnya mencela dan memusuhi serta benci kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahwasanya mencela dan memusuhi, membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu bukan sifatnya kaum muslimin, bukan sifatnya ahlu sunnah wal jamaah. Nabi SAW dalam hadisnya yang sudah dibacakan tadi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Fawallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban, kalau seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Bayangin, gunung Uhud itu besar. Belum pernah ada sejarahnya orang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Subhanallah, sangat banyak. Dan gunung Uhud itu sangat besar. Kata Nabi SAW, fawallazi nafsi biyadih lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka tidak akan bisa menyamai infak yang dilakukan oleh para sahabat. Iya, tidak bisa menyamai satu mud. Satu mud itu segini, 2 telapak tangan dewasa. Au wala nasifahu, atau setengahnya, tidak bisa menyamai apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, dari hadis ini kita bisa ambil faidah yang pertama, bahwasanya haramnya mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa'lam anna sabbas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum haramun min fawahishil muharramat. Ketahuilah bahwasanya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, itu hukumnya haram, termasuk keharaman yang paling buruk, yang paling keji.
Oleh karena itu, tidak patut bagi seorang muslim mukmin ahlus sunnah wal jamaah mencela mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Pelajaran yang kedua juga dalam hadis ini terkandung faidah pelajaran bayanu fadlihim ala ghairihim wa annal amala yatafadal bihasbi niyati sahibihi wa bihasbil waqti alladhi uddiya fihi. Ya, di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dibandingkan selain para sahabat, dan bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat tergantung niat pelakunya, dan juga tergantung dengan waktu. Ya, semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semakin besar juga pahalanya. Ya, semakin besar ujian, ya, semakin besar pahala. Bahwasanya al-ajru ala qadril masyaqqah. Bahwasanya pahala tergantung besar tingkat kesulitan yang dialami. Para sahabat kesulitannya luar biasa. Mereka mempertaruhkan nyawa, jiwa, harta, tahta mungkin ya, dan wanita serta istri-istri mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka disiksa dengan penyiksaan yang di luar nalar manusia. Ya, disiksa dengan luar biasa. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum, ya, ibunya Sumayyah bintu Khabbab ditusuk perutnya sedang hamil. Ditusuk perutnya dengan pelan, bukan langsung sekali tusuk, bukan. Lagi hamil ditusuk, subhanallah, bayangkan, dan ditusuknya pelan-pelan, sakit luar biasa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, maka mereka tidak akan sanggup menerima siksaan tersebut. Begitu juga bapaknya Ammar, yaitu Yasir, ya, ditusuk duburnya dengan tombak sampai tembus ke kepala. Itu di luar perikemanusiaan ya. Bayangkan kalau kita berada di posisinya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajmain, apakah kita sanggup untuk menerima ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, belum tentu. Belum tentu. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang disiksa oleh majikan-majikan mereka. Ketika itu posisi mereka sebagai budak. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi al-amal yatafaddal bihasbi niyati sahibihi wa bihasbil waqti allazi uddiya fihi. Jadi amal itu tergantung niat pelakunya dan juga berdasarkan waktu yang ada pada waktu itu. Dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, man ahabbas sahabata wa athna alaihim faqad ata'ar rasul wa man sabbahum wa abghadahum faqad asar rasul. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, siapa saja yang mencintai para sahabat serta memuji menyanjung atas kegigihan mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, maka hakikatnya dia telah taat kepada Rasul. Dan sebaliknya, siapa saja yang mencela, memusuhi, iri, dengki terhadap sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, minal iman hubbul ansor. Termasuk keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat Ansor. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan keimanan kita bertambah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mereka mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tidak membenci mereka dan tidak mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.